Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Pengajaran Apresiasi Sastra PEBIN 4219 dengan topik Hakikat Sastra. Saudara, sastra pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kadang-kadang kita terlampau berlebihan di dalam memandang sastra itu sendiri, sehingga seolah-olah sastra menjadi jauh dari kehidupan kita. Padahal sebenarnya kehidupan itu sendiri adalah sastra, manakala dia sudah ditampilkan kembali melalui bahasa yang dipilih oleh para sastrawan, baik yang berupa puisi, cerita pendek, novel maupun naskah drama. Objek sastra itu sendiri adalah kehidupan dan berbagai aspeknya yang ada di sekeliling kita. Satu contoh sederhana, ada batu di halaman rumah kita, ada daun di taman bunga kita, dan kita bisa mengambil objek-objek itu untuk dijadikan sastra, dijadikan puisi misalnya, sepanjang kita itu memperlakukannya secara simbolik. Batu misalnya, kita biasa mengatakan sebongkah batu. Daun misalnya yang lain itu bisa dikatakan sebagai selembar daun. Tetapi ketika selembar daun di atas sebongkah batu, maka diam-diam kita sedang menyusun sebuah dunia puitis yang suatu saat bisa saja ia akan menjadi sebuah puisi yang kita ciptakan. Saudara, apabila kata daun dan batu tadi kita teruskan menjadi sebuah puisi, sebenarnya kita berbakat juga dan pasti Anda sekalian bisa melakukan untuk menjadikannya sebagai sebuah puisi pendek. Misalnya bunyinya menjadi seperti ini. Selembar daun cinta di atas sebongkah batu rindu, aku dan kau ketemu. Mudah bukan? Jadi persoalannya adalah pada persoalan melakukan simbolisasi. Sastra adalah sebuah ekspresi yang tidak langsung dari dunia kehidupan kita, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Anda sekalian pasti masih ingat bagaimana Chairil Anwar menulis puisi misalnya yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Pada baris pertama Chairil Anwar menulis ini kali tak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita tiang serta temali. Pada dasarnya baris yang pertama ini kali tak ada yang mencari cinta itu merupakan gaya, merupakan satu cara yang dipilih oleh Chairil Anwar untuk menampilkan ekspresi kediriannya agar kalimat-kalimat itu tidak menjadi kalimat keseharian yang sebenarnya ini kali tak ada yang mencari cinta itu jika dibuat kalimat keseharian atau pola bahasa keseharian, ia menjadi kali ini yang mencari cinta tidak ada. Nah, jadi sastra itu pada hakikatnya adalah ekspresi kemanusiaan di dalam bahasa yang tidak biasa. Pengertian tidak biasa di sini merujuk bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh para penyair, oleh para cerpenis, para novelis adalah bahasa-bahasa yang sudah diolah secara kreatif sehingga mengandung unsur-unsur keindahan. Nah, di dalam hubungan ini maka sebenarnya sastra itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita karena ia menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagian dari ekspresi di kedirian kita
yang siapapun bisa melakukannya. Nah, karena itu Anda sekalian para mahasiswa itu sebenarnya bisa setiap saat menulis dalam tanda kutip karya sastra, baik yang berupa puisi maupun yang berupa cerita pendek. Anda sekalian, Anda dan saya, kita semua bisa berguru kepada para penyair pendahulu yang lebih senior, yang sudah berhasil menulis karya-karya besar di dalam sejarah kesastraan Indonesia modern. Misalnya saja Anda bisa berguru kepada Amir Hamzah. Ketika Amir Hamzah menuliskan puisinya yang berisi kegelisahan spiritual, merindukan ilahi di dalam puisi Padamu Jua, yang sebenarnya kalau Anda baca secara perlahan-lahan, Anda resapi, Anda hayati dengan baik, sebenarnya perasaan yang diungkapkan di dalam puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah pada dasarnya juga perasaan kita juga. Cobalah kita resapi kembali. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali padamu seperti dahulu. Jadi segala cintaku hilang terbang yang diungkapkan oleh Amir Hamzah, ku di sana, tatkala kita membaca maka ku adalah diri kita masing-masing. Oleh karena itu di dalam bersastra, di dalam berapresiasi, di dalam menikmati sastra, terjadi apa yang disebut transpersonalisasi. Jadi bagaimana persona kita masing-masing sebagai pembaca masuk ke dalam persona yang diungkapkan oleh penyair atau oleh seorang cerpenis. Itu contoh dari Amir Hamzah tadi. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali padamu seperti dahulu. Jadi kita semua, saya dan Anda sekalian, suatu ketika akan kembali, suatu ketika akan terbang kembali seperti dahulu. Nah, ini esensi kehidupan kita yang sebenarnya itu hanya sementara dan kita tidak memiliki apapun karena kita semuanya adalah milik Sang Pencipta. Nah, dari sisi ini sebenarnya sastra itu tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri si penyair, tapi juga berhubungan kita dengan kolektivitas, dengan aspek sosial, dan yang lebih penting lagi, sastra itu juga berkaitan dengan persoalan sangkan paran ilahiyah, dengan persoalan dari mana kita akan kemana kita. Nah, banyak puisi Indonesia modern, bahkan puisi Indonesia lama yang mengekspresikan persoalan-persoalan itu. Tetapi persoalan itu bukan satu-satunya persoalan. Puisi-puisi Indonesia, cerpen Indonesia juga mengungkapkan persoalan-persoalan sosial. Persoalan-persoalan yang terkait dengan derita masyarakat. Persoalan yang terkait dengan hal-hal yang terbentuk akibat hubungan individu dan individu dalam masyarakat yang menimbulkan konflik tertentu. Nah, ini akhirnya akan sampai pada persoalan penyadaran sosial dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Contoh, Taufik Ismail di dalam kumpulan puisi Sajak Ladang Jagung, dia salah satunya adalah menulis puisi Kembalikan Indonesia Padaku. Puisi ini berisi patriotisme, cinta tanah air, tetapi diberangkatkan dari penghayatan sosial ketika penyair menghayati keprihatinan hidup bangsanya. Contoh pendek saja saya ungkapkan sedikit dari puisi Kembalikan Indonesia Padaku adalah sebagai berikut. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah
Pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam karena berat penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Cuplikan pendek ini menunjukkan bahwa persoalan yang diungkapkan di dalam puisi ini berbeda sekali dengan Amir Hamzah tadi, dengan Khairil. Karena apa? Karena Taufik Ismail langsung berbicara soal negerinya. Negeri yang begitu dicintainya, yaitu Indonesia. Nah, tentu persoalan sosial seperti ini tidak hanya monopoli Taufik Ismail. Persoalan seperti ini juga muncul dalam karya Rendra, M.H. Ainun Najib, Sutarji Kolsum Bahri, dan banyak penyair lain yang mengungkapkan persoalan ini. Dan Anda juga harus ingat bahwa persoalan seperti itu juga tidak hanya muncul di dalam puisi, tetapi muncul juga di dalam cerpen, muncul juga di dalam novel, dan muncul juga di dalam naskah drama. Rendra misalnya saja tadi saya sebutkan bahwa Rendra tidak hanya berbicara soal sosial politik, soal persoalan konflik sosial, tapi Rendra itu juga menulis puisi-puisi yang bersifat individual, puisi-puisi yang bersifat sosial kolektif, juga di dalam naskah dramanya. Satu contoh saja bahwa awal kepenyairannya Rendra menulis persoalan cinta. Kutulis surat ini kala langit menangis, bagai bunyi tambur mainan anak-anak peri dunia yang gaib. Dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam, jenaka dan manis mengibaskan ekor serta bulu-bulunya yang nakal. Wahai Dek Narti, aku cinta kepadamu. Itu jelas sekali bahwa persoalan yang diungkapkan oleh Rendra itu persoalan Anda dan saya juga. Tetapi Rendra juga berbicara soal kebobrokan sosial di dalam kumpulan puisi yang lain. Misalnya di dalam Blues untuk Boni dan di dalam Potret Pembangunan di dalam Puisi. Silahkan nanti Anda coba buka kumpulan puisi Blues untuk Boni dan Potret Pembangunan dalam Puisi. Anda akan menjumpai berbagai-bagai persoalan. Akhirnya itu memang menjadi ruang kemungkinan yang dijelajahi oleh para penyair, oleh para sastrawan untuk dijadikan materi penciptaan teks-teks kreatif mereka. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa sastra pada dasarnya adalah ekspresi kehidupan manusia yang dipilih oleh pengarang, kemudian disampaikan di dalam bahasa yang sudah diolah secara stilistik, sehingga keindahan bahasa sastra akan muncul di sana. Kalau Anda tidak percaya, Anda memang harus membaca sebanyak-banyaknya karya sastra Indonesia, sehingga simpulan tadi itu bersifat sementara dan pada akhirnya Anda akan dapat membuat kesimpulan sendiri tentang hakikat sastra. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses.